Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi dasar pada Microsoft Office Word, yaitu terkait dengan format font dan juga format paragraf. Sebagai bahan latihannya, di sini saya sudah memiliki contoh hasil akhir dari sebuah naskah. Kita akan belajar bagaimana memformat paragraf dan juga memformat teks sehingga dapat menghasilkan gambar seperti ini, menghasilkan naskah seperti ini. Kita langsung ke bahan prakteknya. Sebelum kita edit, agar memudahkan pekerjaan kita, kita bisa membagi layar komputer ini menjadi dua, sehingga akan memudahkan ketika kita mengetik naskah pada Microsoft Office Word. Untuk membagi layar, kita bisa menggunakan shortcut pada keyboard dengan menekan tombol jendela beserta dengan panah. Maka layar bisa dibagi menjadi dua seperti ini dan pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah. Baik, pertama kita akan belajar merubah judulnya. Di sini pada hasil akhir PDF-nya ini dibuat tebal. Maka untuk membuat tebal seperti contoh, kita cukup blok teksnya. Setiap editing teks itu diawali dengan langkah blok teks. Setelah kita blok, kemudian pada menu home, di sini ada menu bold, kita cukup mengaktifkannya. Maka hurufnya akan menjadi lebih tebal dibandingkan dengan yang lainnya. Selain dengan mengklik menu bold di sini, kita juga bisa mengaktifkannya dengan cara menekan Ctrl plus B, tombol Ctrl plus B, untuk menaktifkan dan menonaktifkan style bold. Selain style bold, di sini juga ada italic yang berfungsi untuk memberikan efek miring pada teks. Sama, untuk mengaktifkannya juga kita bisa menekan Ctrl dan huruf I, Ctrl dan huruf I. Dan di sebelah kanannya, di sini ada tombol underline. Underline ini berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks. Shortcutnya adalah Ctrl dan huruf U. Baik, yang butuhkan hanya menebalkan. Kemudian ukuran hurufnya adalah 14. Untuk merubahnya di sini ada font size. Kita cukup klik tombol drop down dan kita pilih font 14. Atau bisa juga menggunakan shortcut Ctrl plus kurung siku-siku untuk perbesar dan perkecil huruf. Berikutnya, judul terdapat di tengah halaman. Untuk menengahkannya, pengaturannya ada di menu paragraf di bagian alignment. Di sini ada 4 perataan atau 4 alignment. Dimulai paling kiri adalah align left, align center untuk menengahkan, align right untuk kemudian mengawali pengetikan di sebelah kanan, dan justify. Pada justify ini semua teks akan rata kanan dan kiri. Untuk menengahkannya kita cukup menekan tombol center di sini. Maka teks akan berada di tengah-tengah halaman. Selanjutnya, pada bagian paragraf, teksnya ini dirapikan dengan rata kanan dan kiri. Kita cukup mengaktifkan tombol justify di sini. Maka teks di sebelah kiri dan sebelah kanan akan aktif. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pada bagian list di sini kita terdapat angka yang berurutan. Nah, bagaimana membuatnya? Kita tidak perlu mengetiknya manual 1 kita ketik, 2 kita ketik. Tetapi di dalam Microsoft Word di sini ada fitur namanya bulk and numbering, yaitu untuk membuat list.
terbagi menjadi dua, kita bisa memberikan simbol untuk listnya atau kemudian dengan angka pada numbering library. Ya, seperti ini. Dengan cara kita blok dulu teks yang akan kita berikan list seperti ini. Kemudian kita aktifkan apa itu bullet ya, sehingga listnya terbentuk dengan bullet atau kemudian dalam mode numbering. Ya, seperti ini. Nah, bila kita ingin listnya ini berlevel ya, ada level 1, level 2, level 3 seperti pada Ubuntu di sini ya. Maka kita bisa mengaktifkan numbering multi level ya. Dan kita bisa milih template-nya, temanya, pengaturannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, pada contoh kita menggunakan multi level yang ini. Saya klik. Ya. Nah, untuk menurunkan levelnya seperti di bagian teks Windows XP ini berada pada level 2 dengan nomor 1.1 ya. Agar dia berubah menjadi level 2, kita cukup menekan tombol Tab untuk menambah indent. Nah, seperti ini. Ya. Vista, kita tab, 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 tab. Nah, selesai. Atau juga bisa menggunakan menu di sini. Ya. Ini untuk menambah indent dan ini untuk mengurangi indent. Ya. Itu untuk menurunkan levelnya. Jika ingin menaikkan, maka kebalikannya cukup tekan Shift Tab. Dia menjadi level 1, level 2, level 1. Ya. Atau dengan menggunakan decrease indent dan increase indent untuk menambahkan indent pada teks. Selanjutnya sama, tinggal kita atur agar tampilannya mirip dengan contoh Ubuntu. Kita turunkan 1 level ya. Edubuntu Kubuntu kita blok saja biar singkat. Kita turunkan level 2, level 3 ya. Kemudian Linux Mint dan Red Hat level 2. Selanjutnya Android ya, kita turunkan level 2 ya. Maka listnya dapat terbentuk secara otomatis. Baik, selanjutnya di sini ada sebuah picture yang kemudian disisipkan ke dalam naskah. Nah, untuk memasukkan gambar, caranya mudah sekali. Kita cukup mengakses di menu Insert. Ya, di sini, Insert. Pada menu Insert ini digunakan untuk menyisipkan objek lain ke dalam naskah Office Word. Ya, jadi setiap aktivitas menyisipkan objek, entah itu gambar, tabel, video, audio, dan seterusnya, itu semuanya berada di menu Insert. Ya. Saya maximize terlebih dahulu saja biar terlihat seluruh menu Insert. Nah, ini menu Insert ya. Ada chart, smart art, ya, dan seterusnya. Untuk memasukkan gambar ke dalam project, ke dalam naskah kita, ya kita cukup melalui menu Picture. Dan di sini ada dua pilihan, this device dan online device. Ya, this device digunakan bila gambar atau picture yang kita miliki terdapat di perangkat kita, dan online device, online picture, maaf. Ini bila mana gambarnya hendak kita ambil di internet, ya. Karena gambarnya terdapat di dalam komputer saya pilih this device. Kemudian kita cari di mana picture-nya berada. Ya, kita menyimpannya di mana. Kemudian kita pilih dan kita klik insert. Oke. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita atur tata letak dari picture yang kita masukkan. Pertama, kita atur dari mode wrap text-nya. Ya, di sini. Ya, atau bisa memilih menu format di sini. Nah, coba perhatikan ketika kita memilih objek di naskah Office Word,
maka akan muncul menu baru tergantung dari objek yang sedang kita seleksi. Jika saya menseleksi sebuah gambar, maka akan muncul menu format untuk pengaturan gambar. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya, akan muncul menu baru untuk pengaturan tingkat lanjut gambar tersebut. Ya. Nah, langkah pertama agar objek ini bisa kita atur terlebih dahulu posisinya terhadap teks di menu wrap text. Kita pilih di sini ada beberapa mode. Ada square, tight, trough, top and bottom. Ya, kita lihat efeknya masing-masing. Sementara yang aktif itu adalah inline with text. Ini adalah mode default ketika kita memasukkan gambar pertama kali. Kita bisa merubahnya, misal kita berubah ke dalam bentuk square. Maka kita lihat perubahannya. Ya, kita perkecil dulu biar terlihat ya, efeknya seperti apa. Oke, maka ya, teks itu akan mengelilingi gambar tersebut. Ya, jika kita pilih tight, nah ya, dia mengelilingi tetapi langsung kepada objek di dalam gambar. Jika backgroundnya transparan ya. Ketika kita pilih trough, ya, hasilnya sama. Top and bottom, ya, perhatikan. Nah, ini teks akan berada di bagian atas dan bawah gambar. Ya, agar hasilnya seperti contoh, berarti saya harus pilih yang mode tight dan kita sedikit geser gambarnya ke arah kiri, sehingga hasilnya sama dengan contoh. Nah, ya. Kemudian di bagian picture style, di sini kita bisa berikan style pada gambar yang kita miliki sehingga tampilannya lebih menarik. Dan sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, ini pengaturan lebih cepatnya. Oke, sehingga gambar yang kita miliki itu jauh lebih menarik. Kecilkan misalnya. Ini akan ada shadow-nya, bagian sini kosong. Oke, kita cari yang ini aja. Sehingga picture yang kita masukkan menjadi lebih menarik ya. Nah, demikian materi tentang pengaturan font, paragraf dan juga memasukkan gambar.